Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita. Dibaca Bapak Diantoro. Falyatafaddal mashkura wa majura. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa awwalul khuluqil hasani an takuffa anhum adzaka min kulli wajhin wa ta'fu an musawiihim wa adzaitahum laka thumma tu'amiluhum bil ihsanil qawli wal ihsanil fi'li. Terus. Ya, terus. Wa akhassu ma yakunu bil khuluqil hasani sa'atul hilmi 'alan nasi was sabru 'alaihim wa adamud darji minhum wa bashasatul wajhi wa latful kalami wal qawli al jamili al muannisi lil jalisi al mudkhili alaihi as-sururi wal muzilu liwah syatihi wa masyaqqatin hasmatihi. Bagus. Terus. Waqad yuhsinu al-mazaha ahyanan idza kana fihi maslahatun lakin la yanbaghi al-iktharu minhu wa innamal mazahu fil kalami kal milhi fit ta'ami in adama aw zada alal haddi fahuwa madhmumun. Terus. Wa minal khuluqil hasan an tu'amila kulla ahadin bima yaliku bihi wa yunasibu halahu min sagirin wa kabirin wa akilin wa ahmakin wa alimin wa jahilin famanittaqallaha wa haqqaqa taqwahu wa khaliqin nasa ala ikhtilafi tabaqatihim bil khuluqil hasani faqad hazal khaira kullahu li'annahu qama bihaqqillahi wa huquqil ibadi li'annahu kana minal muhsinina fi ibadatillahi al muhsinina ila ibadillahi. Iya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Syukran ala husni al-qiraah. Kita masuk pada sekarang akhlaknya. Summa lamma dzakarallah haqqallahi. Kemudian ketika tatkala Nabi telah menjelaskan hak Allah, wa huwal wasiyatu bil taqwa, yaitu apa ikhwah? Wasiat ketakwaan, wasiat bit taqwa, ya. Al-jami'ati, yang mengumpulkan, al-jami'ati, yang mengumpulkan, li'aqaididdin, mengumpulkan akidah-akidah agama. Yang mengumpulkan apa? Akidah-akidah agama. Wa a'malihil batinati wadh-dhahirati, dan amalnya, amal yang batinah dan amal yang dhahira. Qala, maka Nabi bersabda, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Maka apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik.
wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa awwalul khalqil hasani. Al-hasan ini sebagai apa, Ikhwa? Ya, sebagai naatnya. Antakuffa anhum adahum min kulli wajhin. Itu apa? Kamu menahan dari mereka adaka. Apa i'rab ada di sini? Bapak Mario Abu Habibah. Sini ya. Apa i'rab ada di sini? Mansub, lima ada mansub. Maf'ul bih. Barakallahu fiik. Berarti fa'ilnya takuffa mana? Bapak Abu Habibah. Takdiruhu dua. Ya. Kembali ke taku. Dhamir mustaqir takdiruhu anta. Dhamir mustaqir takdiruhu anta. Bagus, barakallahu fiik. Insyaallah. Wa ta'fu. Apa i'rab dari fi'il mudhari' wa ta'fu di sini? Mas Tamim. As-soal fi i'rab fi'il mudhari' bukan i'rab jumlah. Kenapa rafa? Nasab. Kenapa nasab? Ataf ke? Ya, bagus, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Ataf ke antakuffa. Jadi akhlak yang baik itu adalah antakuffa anhum adaka. Engkau menahan dari mereka gangguanmu. Maksudnya apa? Engkau tidak mengganggu mereka. Min kulli wajhin dari segala sisi. Itu akhlak yang baik. Kaful ada. Wa ta'fuwa an masawiihim, dan apa? Dan engkau memaafkan dari keburukan-keburukan mereka. Wa adiyatihim laka, dan engkau juga memaafkan gangguan-gangguan mereka terhadapmu. Jadi akhlak yang baik itu adalah menahan gangguan dan memaafkan jika diganggu. Memaafkan jika diganggu. Summa tu'amiluhum bil ihsan al-qawli. Coba al-qawli di sini i'rabnya apa? Mas Rahmat. Jer. Kenapa jer? Naat ke al-ihsan. Al-qawli di sini apakah isim sifat sehingga bisa jadi naat? Terus seandainya jadi naat, kenapa dia bisa jadi naat seandainya dia naat?
Qaul di sini kan secara asal kan masdar ya. Qala yaqulu qaulan. Bisa jadi naat enggak, Mas Rahmat? Yakin? Bisa enggak, Bapak Miftah? Al-ihsanil qawli. Enggak bisa. Barangkali ada yang berpendapat bisa, Bapak Nurholis? Apakah masdar itu bisa jadi naat, bisa jadi sifat? Mas Zulfan? Bisa enggak? Kalau enggak bisa berarti dia sebagai apa? Dan kalau bisa kenapa? Bisa. Kapan masdar bisa jadi naat? Masdar sinai. Masdar sinai. Contohnya masdar sinai itu apa? Iya, dia bukan masdar sinai ya. Tapi apa? Sinai itu kan produksi. Dengan produksi kan ada pertanian. Ya, karena dia diberi ya nisbah. Ya nisbah atau kalau mudzakkar ya, kalau muannas berarti ya nisbah plus tak marbutoh. Jadi masdar itu bisa jadi naat, bisa jadi sifat ketika ditambah ya nisbah. Kalau dalam mukhtarat kan penambahan ya nisbah itu ya dalam masalah isim ya, isim ditinjau dari nisbahnya, ditambah ya atau ditambah ya dan tak marbutoh. Ya, barakallahu fiik. Jadi benar tadi Mas Rahmat, kalau qauli di sini adalah sebagai naatnya. Jar sebagai naat. Dan tanda jarnya apa ikhwah? Kasrah muqaddarah. Ya. Wal ihsanil fi'li. Jadi inti dari akhlak yang baik itu menahan gangguan dan memaafkan gangguan mereka. Kemudian bermuamalah dengan mereka, bermuamalah bersama mereka dengan apa? Dengan berbuat baik. Berbuat baik dengan ihsan, baik berbuat baik yang sifatnya itu adalah perkataan atau perbuatan. Ya, perkataan atau perbuatan. Wa akhassu ma yakunu bil khuluqil hasani. Akhassu limada marfu? Akhassu di sini ismu tafdil. Ismu tafdil marfu. Limada marfu? Mubtadaun. Wa akhassu ma, kemudian ma. Apa i'rab ma di sini? Mas Rizky. Marfu, limada marfu? Ma di sini kenapa marfu? Wa akhassu ma. Kalau akhassu isim tafdhil itu rafa karena sebagai mubtada. Adapun ma di sini apa i'rab ma?
Karena ma itu isim mabni, maka nanti ketika mengi'rabnya pakai fi mahalli. Fi mahalli apa Mas Rizky? Fi mahali raf'in. Kenapa fi mahali raf'in Mas Rizky? Na'at Sahih Mas Iqbal. Bapak Nur Kholis. Nah, di sini ma apa dan apa i'rabnya? Bapak Miftah. Fi mahali jarrin sebagai mudhafun ilaih. Ya, bagus. Barakallahu fiik. Fi mahali jarrin sebagai apa? Mudhafun ilaih. Masyaallah, mumtaz. Wa akhassu ma yakunu bil khuluqil hasan. Ya. Sa'atu. Nah, di sini apa i'rab dari apa setelah titik 2 ini? Apa i'rab sa'ah di sini? Mas Tamim? Kenapa rafa? Iya, khabar dari akhassu. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Sa'atul hilmi 'alan nas wa akhassu ma yakunu bil khuluqil hasan, dan yang lebih khusus, ya, akhassu ma yakunu bil khuluqil hasan maksudnya apa? Dan akhlak baik yang paling khusus adalah apa? Sa'atul hilmi 'alan nas. Ya, luasnya kesantunan terhadap manusia. Sa'atul hilmi 'alan nas was-sabru 'alaihim, dan juga bersabar atas mereka. Wa adamu dhajri minhum, tidak berkeluh kesah dari mereka, tidak berkeluh kesah. Wa basyashatul wajhi, dan cerianya wajah. Basyasyah itu apa? Ceria, sumringah, gitu ya. Cerianya wajah. Walutful kalam wal qaul, ya, walutful kalam, perkataan yang lembut, wal qaulul jamilu, perkataan yang indah, al mu'nisu, yang menjadikan dekat atau nyaman. Al mu'nis itu menjadikan apa? Dekat, nyaman, lil jalis, terhadap teman duduknya. Jadi perkataan, mulai dari wajah yang ceria, perkataan yang lembut, perkataan yang baik, ya, itu yang menjadikan dekat, menjadikan nyaman tempat duduknya. Bukan tempat duduk itu maksudnya adalah
teman apa? Teman duduknya. Al-mudkhilu alaihi surur. Apa i'rab? Ma i'rab surur huna? Bapak Biantoro. Mansub. Mansub. Kenapa mansub? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih dari Isim fa'il mudkhilu. iya, bagus. Barakallahu fiik. Jadi ternyata surur di sini adalah maf'ul bih dari isim fa'il al-mudkhilu. Al-mudkhilu itu isim fa'il dari fi'il adkhala yudkhilu idkhalan. Ya kan, mudkhilun. Jadi dari perkataan yang baik, al-mu'nisu lil jalis, yang apa? Menjadikan dekat nyaman teman duduknya, al-mudkhilu alaihi surura, yang ini termasuk memasukkan kepada teman duduknya itu apa? Kesenangan. Jadi termasuk amalan yang mulia itu adalah memasukkan kesenangan ke dalam hati seorang muslim. Idkhalus surur fi qalbil muslim. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi ahlan. Jadi apa? Idkhalus surur fi qalbil muslim. Jadi kan gitu. Jadi kalau wajah yang ceria, perkataan yang lembut, perkataan yang baik itu menjadikan nyaman tempat duduk, teman duduknya. Dan termasuk ini menjadikan memasukkan kesenangan, kegembiraan ke dalam hati seorang muslim. Al-muzilu li wahsyatihi, juga menghilangkan kegersangan. Kegersangan itu ya kayak ada jarak itu loh antara dia dan teman duduknya. Menghilangkan kegersangan. Jadi wajah yang ceria, perkataan yang lembut, perkataan yang baik, itu bisa menjadikan dekat, memasukkan kegembiraan ke dalam hati dan menghilangkan kegersangan. Karena kan kita dalam bermuamalah itu perlu ya ikhwah, perlu mencairkan suasana. Jadi suasananya tegang, itu kan perlu dicairkan. Dengan apa mencairkan suasana itu? Bercanda, iya. Dengan candaan yang renyah. Kayak makan aja ya renyah. Dengan candaan yang berkualitas, bukan candaan pelawak yang cenderung menghina, kan gitu. Pelawak itu apakah pendek umurnya ya ikhwah? Pelawak itu kan pada mati ya, pada meninggal ya. Ya namanya manusia tapi ini banyak pelawak yang umurnya pendek. Kenapa? Kan bahagia gitu loh. Seharusnya bahagia, orang sering ketawa. Tapi itu bukan tolak ukur. Mereka berusaha membuat tertawa orang, tapi bisa jadi hati mereka justru malah menangis. Gitu. Pakai narkoba, malah ada yang pakai narkoba. Ya. Wa masyaqqati hashmatihi, dan menghilangkan, masih muzil nih ya, menghilangkan beban kemarahannya. Wa qad yahsunul mizahu ahyanan idza kana fihi maslahatun. Ada qad
Kalau masuk ke fi'il mudhari' maknanya apa? Ya, ahyanan. Dan terkadang ya, waqad yahsunul misahu ahyanan, dan terkadang bercanda kadang-kadang itu baik. Ya, terkadang apa? Bercanda itu baik apabila di dalamnya terdapat maslahat. Jadi baik ya ikhwah bercanda itu apabila apa? Di dalamnya ada maslahat. Lakin layan bagil iksaru minhu, akan tetapi penuntut ilmu seorang muslim itu tidak selayaknya banyak bercanda. Terlalu banyak bercanda, al-iksaru minhu, ya tidak terlalu banyak apa? Bercanda. Layan bagi tidak selayaknya apa? Al-iksaru minhu, terlalu banyak bercanda. Seperti masyarakat umum, awamnya itu masyarakat umum itu biasanya suka kajian yang lucu. Nek ora lucu, ora payu, ya nggak diundang. Sehingga masyarakat ketika ditanya apa, gimana tadi kajiannya? Wah lucunya pol, dari awal sampai akhir ketawa terus. Isinya apa tadi, materinya apa? Nggak tahu materi, yang penting lucu gitu. Ya. Itu kan masyarakat umum, awam. Jadi orang awam itu ketika kajian sukanya ya ada yang lucu-lucu, kadang dai-nya itu nyanyi, atau seperti dalang, bisa apa lagi? Ya dalang, nyanyi, atau yang mungkin bahkan ada apa? Nyinden. Kalau ada dalang berarti apa? Nyinden. Itu yang masyarakat biasanya apa? Senang. Sama isinya itu terkadang ya bercanda, bahkan ngejek. Ya, ngejek-ngejek, merendahkan, itu bercanda itu. Tapi terkadang ya itu tadi, bercandanya kalau dalam bahasa kita terkadang kejeron. Kejeron gitu ya. Kelewatan. Bagaimana kita menyikapi bercanda ya ikhwah? Wa innamal mizahu fil kalami kal milhi fit ta'am. Perumpamaannya adalah bercanda dalam perkataan itu seperti garam dalam makanan. Jadi bercanda itu dalam perkataan itu seperti garam dalam makanan. In adima au zada, jika enggak ada adima, au zada atau zada alal had, melebihi batas, fahuwa madmum, maka apa? Itu tercela. Kalau enggak ada candanya sama sekali, maksudnya dari awal sampai akhir tegang terus itu, kan jadi apa? Jadi ya nggak baik gitu. Urat sarafnya tegang. Bukan ini ngobrol biasa kok jadi tegang. Seperti makanan jika kurang garam jadi apa ikhwah? Hambar. Tapi kalau makanan kelebihan garam jadi asin. Ada juga loh yang memberikan perumpamaan seperti Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitab Fadlu ilmi salaf ala ilmil khalaf, keutamaan ilmu salaf jika dibandingkan dengan ilmu khalaf. Jadi kenapa kok ilmu salaf itu lebih bermanfaat, lebih masuk ke dalam hati, lebih memberikan bekas daripada ilmu khalaf pada yang datang setelahnya ya. Beda. Tentunya beda, ada faktor keimanan, keikhlasan. Nah, beliau menjelaskan di situ bahwasanya an-nahwu fil kalam kal milhi fit ta'am. Nahwu dalam kalam itu seperti apa? Seperti makan garam dalam makanan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan.
Lah kita kira-kira garamnya ini gimana? Jangan terlalu dalam loh nahunya, nanti kasinan gitu ya. Jadi an-nahwu fil kalam kal milhi fit ta'am. Memang benar kalau orang terlalu mendalami ilmu nahwu itu bisa terjerumus ke dalam akidah Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kan sering mentakwil itu kan, sering mahdhuf gitu, sering mentakdir kan itu. Kan wajaa rabbuka, nanti ditakdir ini wajaa amru rabbika. Jadi bukan wajaa rabbuka tapi jaa amru rabbika. Kalau kita lihat orang-orang Mu'tazilah itu cerdas nahwunya. Seperti siapa? Wasil bin Atha itu ya. Itu kalau ceramah itu ceramah dadakan. Ketika kan cedal ya, Wasil bin Atha ini pembesar dedengkot Mu'tazilah ini kan cedal. Jadi nggak bisa mengucapkan ro itu nggak bisa karena cedal. Ya, alhamdulillah kita kan bisa semua ya ro. Dengan ro itu bisa semua. Nah, ketika disuruh berkhutbah, disuruh muhadharah, Wasil bin Atha disuruh muhadharah dadakan. Disuruh muhadharah dadakan, langsung tampil. Ketika muhadharah dadakan itu apa? Sama sekali isi dari muhadharah Wasil bin Atha enggak ada huruf ro sama sekali. Itu dadakan. Jadi kalau ada mungkin ada roknya itu pakai apa dia muradif, sinonim kata yang lain, sinonimnya gitu. Bisa nggak kita? Ya, muhadharah dadakan jangan sampai ada huruf R. Ya. Tapi ternyata justru juga ketika terlalu mendalam itu ternyata ya kalau nggak cuma memahami dalil hanya berdasarkan ilmu bahasa, ilmu lughah, itu bisa tersesat. Seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah itu ya cerdas kan gitu, karena dia logika, main akal. Termasuk ilmu nahwunya juga sangat dalam. Ya, sebagian ikhwan mungkin bilang, Ustaz, saya nggak mau mempelajari ilmu nahwu terlalu mendalam. Kenapa, Mas? Saya takut tersesat seperti Mu'tazilah. Kita katakan, Mas, kamu itu garamnya masih sedikit sekali. Ini masih hambar kan gitu ya. Masih hambar kok takut belajar nahwu kan gitu. Masih garamnya masih kurang gitu loh. Ya. An-nahwu fil kalam kal milhi fit ta'am. Wa minal khuluqil hasan, dan di antara akhlak yang baik, antu amila kulla ahadin bima yaliqu bihi. Ini ikhwah. Dan di antara bentuk akhlak yang baik adalah engkau bermuamalah, engkau bergaul dengan setiap orang dengan apa yang layak untuknya. Yaliqu, layak, pantas untuknya. Berarti ini kan sama dengan hadis kemarin, anzilun nasa manazilahum, kan gitu. Wa yunasibu halahu, termasuk akhlak yang baik itu adalah engkau bermuamalah kepada setiap orang bima yaliqu bihi, sesuai dengan apa yang pantas untuknya, yang cocok sesuai dengan keadaannya. Min saghirin wa kabir, dari apa? Ketika bermuamalah dengan yang lebih muda atau yang lebih tua, beda. Bagaimana bermuamalah dengan anak-anak, dengan yang lebih muda, dan orang tua yang lebih tua. Alhamdulillah dalam bahasa kita, bahasa Jawa itu ada kromo, ada ngoko, kromo alus, kromo inggil gitu ya. Siapa yang guru bahasa Jawa ini?
Ngoko krama alus krama inggil. Wah, krama inggil. Kata krama inggil. Siapa di sini yang suami istri itu basa krama? Ada enggak? Bapak Abu Habibah? Basa krama. Kira-kira mungkin enggak berantem? Mungkin enggak cekcok kan gitu. Ketika suami istri itu berbicara selalu bahasa kromo. Bisa nggak orang marah-marah pakai bahasa kromo? Kan lucu ya, malah lucu. Marah-marah pakai bahasa kromo, kan lucu. Logatnya apa lagi? Logat Jawa. Orang Jawa itu kalau keinjek kakinya kan malah minta maaf. Nyun sewu ngapunten gitu lah. Ngapunten kaki saya keinjak gitu. Kan gitu ya, nyun sewu. Yang keinjak malah apa? Ngapunten kan nyun sewu. Tapi mungkin di sebagian dalam tempat lain langsung apa? Mengatakan kamu nggak lihat kan gitu. Bahkan langsung menyebut matamu nggak lihat kan gitu. Jadi ya di situ ada tabiat, ada adat budayanya memang sudah lembut kan seperti itu. Ada kromo halus, kromo inggil. Wa aqilin wa ahmak. Wa akinin wa ahmak. Dan juga sesuai bermuamalah sesuai dengan keadaannya, yang muda dan yang tua, yang berakal dan yang bodoh, dungu. Wa alimin wa jahilin. Orang yang berakal dan orang yang dungu, orang yang alim dan orang yang jahil. Jadi kalau berbicara dengan orang yang berilmu berbeda tentunya berbicara dengan orang yang jahil. Apalagi orang yang ahmak. Ahmak itu kan lebih ya daripada jahil ya. Ahmak. Kalau orang mengatakan anta ahmak dengan anta jahil, lebih jero mana ini? Ahmak kan gitu. Nah ini akhlak yang baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Faman ittaqallaha, maka barang siapa bertakwa kepada Allah, wa haqqaqa taqwahu, dan merealisasikan, mewujudkan ketakwaannya, wa khalaqan nasa. Nah, ini kita baca fi'il madhi, bukan kita baca fi'il amr. Ini kita baca apa? Fi'il madhi, bukan fi'il amr. Wa khalaqan nasa, dan bermuamalah, berakhlak dengan manusia ala ikhtilafi tabaqatihim, ya, sesuai dengan berbeda-bedanya apa? Tingkatan-tingkatan mereka atau kedudukan-kedudukan mereka. Jadi berakhlak dengan manusia sesuai dengan berbedanya kedudukan-kedudukan mereka, bil khuluqil hasan, dengan akhlak yang baik. Faqat. Nah, ini jawab syarat. Jawab syarat dari mana? Man. Faqad hazal khaira kullah. Haza jama'ah. Faqad haza, faqad jama'a. Maka dia sungguh telah mengumpulkan, menghimpun kebaikan seluruhnya. Karena dia takwa dan akhlak mulia.
karena dia telah berhasil mewujudkan hubungan yang baik, ya hablum minallah wa hablum minan nas. Li'annahu qama bihaqqillahi wa huquqil ibad, karena dia telah menegakkan hak Allah dan hak-hak para hamba. Wa li'annahu kana minal muhsinina fi ibadatillah wal al-muhsinina fi ila ibadillah, karena dia termasuk orang-orang yang ihsan, orang-orang yang berbuat ihsan di dalam beribadah kepada Allah, dan orang-orang yang berbuat ihsan kepada para hamba Allah. Ini pernyataan yang indah dari beliau ya. Li'annahu kana minal muhsinina fi ibadatillah al-muhsinina ila ibadillah. Al-muhsinin fi ibadatillah al-muhsinina ila ibadillah. Kalau kita itu kan kalau muhsinin itu kan hanya yang langsung terbetik dalam hati itu kan, muhsin itu apa? Donatur. Padahal kan enggak hanya donatur. Artinya muhsin itu adalah orang-orang yang berbuat baik. Kenapa kok muhsin enggak muhsinun saja? Kayaknya orang Indonesia itu suka dinasab ya, atau suka dijer. Seperti ada namanya muttaqin. Muttaqin. Kenapa kok enggak muttaqun gitu? Ulaika humul muttaqun. Ada lagi apa? Muhsinin. Kok enggak muhsinun? Sukanya apa? Nasab atau jer. Ada lagi muslimin. Kok enggak muslimun? Pak Muslim, karena ada muslimin amin gitu. Muslimin amin. Kalau amin nggak bisa amun, nggak bisa muslimun amun, kan itu ya. Iya. Baik, dilanjutkan bacanya berikutnya. Siapa yang jarang baca? Tafadhal. Yang jarang baca. Mas Rizky ya. Mas Rizky, ayo dibaca. Bismillah. Al-haditsu tsamina asyara. Al-haditsu tsamina asyar. Al-zalimu zalimatin. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Adzullamu zulumatun yaumal qiyamati. Muttafaqun alaihi. Hadzal haditsu fihi tahdhiru minadh zulmi wal hathu ala didduhu ala diddihi. Bagus. Wa huwal adlu wasyari'atu kulluha adlun. Amiratun bil adli nahiyatun 'anil zulmi. Qala ta'ala qul amara rabbi bil qist. Inna Allaha ya'muru bil 'adl. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun.
Ya, mumtaz. Barakallahu fikum. Al-haditsu as-samina asyara, hadis yang ke-18. Ad-dulmu dulumatun. Kezaliman adalah kegelapan-kegelapan. Dulumat ya itu jamak. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dulmu dulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Muttafaqun alaih. Hadal hadisu fihi tahdiru minad dulmi. Hadis ini di dalamnya terdapat tahdir. Man minkum ya ikhwah, man minkum muhaddarun. Siapa di antara kalian antum yang pernah ditahdir? Muhaddar. Ada jamaah namanya jamaah tahdir. Yang suka apa? Mentahdir kan itu. Jama'atu tahdir. Hada hadisu fihi tahdir. Tahdir itu apa? Memperingatkan kan gitu ya. Memperingatkan hati-hati dengan si fulan ahli bid'ah. Ya. Padahal dia ahlu sunnah. Jadi belum memahami bagaimana pokok yaitu akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ya, terkadang bukan urusan manhaj, bukan masalah pokok sampai mengeluarkan dari apa? Mengecap keluar dari ahlu sunnah. Hadal hadisu fihi tahdiru, di dalamnya terdapat peringatan. Al-tahdir minadh dzulmi, dari apa? Kezaliman. Wal hath, ataf kemana? At-tahdir, ya kan? Ataf ke tahdir. Jadi terdapat peringatan dari kezaliman dan juga terdapat apa? Al-hasu ala diddihi, yaitu apa? Motivasi kepada lawannya. Lawan dari ad-dulmu. Ma diddul dzulm? Al-adlu. Jadi lawannya, lawan kedzaliman adalah al-adlu. Wa huwal adlu. Wa syari'atu kulluha adlun, dan syariat seluruhnya itu adalah keadilan. Seluruh syariat itu adil. Adil itu kan wad'us syai' fi maudhi'ihi. Amiratun bil adli, memerintahkan keadilan. Jadi syariat itu seluruhnya adil, memerintahkan keadilan. Kenapa kok amirah? Ya karena ini kembali ke syariah mu'annas. Kalau mudzakkar kan amirun gitu ya. Ini amiratun karena apa? Syariah. Nahiyatun 'anil dzulmi, dan melarang dari kedzaliman. Ma huwa dalil? Apa dalilnya? Qala ta'ala, qul amara rabbi bil qist. Katakanlah sesungguhnya Rabbku telah memerintahkan al-qist. Al-qist itu adalah apa? Al-adlu. Innallaha ya'muru bil adli. Jelas sekali. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Walam yalbisu, dan tidak mencampur adukkan. Walam yalbisu, tidak mencampur adukkan imanahum, keimanan mereka, bidzulmin, dengan kedzaliman. Jadi orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedzaliman. Kedzaliman di sini maksudnya apa? Syirik, iya, syirik. Inna syirka la zulmun azim.
Ini orang yang beriman dan tidak berbuat syirik, ulaika lahumul amnu. Merekalah yang akan mendapatkan keamanan di dunia wal akhirah. Wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Seseorang akan mendapatkan keamanan yang sempurna, ya, keamanan yang mutlak, keamanan yang sempurna, jika benar-benar tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan sedikit pun. Jadi kalau tauhidnya sempurna, ya tauhidnya sempurna, maka apa? Maka akan mendapatkan keamanan yang sempurna. Ya. Yang mengurangi tauhid kan maksiat. Fa innal imana usulahu wa furu'ahu. Maka sesungguhnya iman, usul ataupun furuknya, pokok maupun cabangnya, batinahu wa dhahirahu, yang batin ataupun yang zahir, dan yang zahir, kullahu adlun, seluruhnya apa? Adil. Wa didduhu dzulmun, dan lawannya adalah kezaliman. Fa'adalul adli wa asluhu, maka keadilan yang paling adil, a'dalul adli, keadilan yang paling adil dan paling pokok, dan pokoknya adalah apa? Khobarnya. Ini khobarnya ya. Al-i'tirafu, khobar dari a'dalu. Al-i'tirafu, mengakui, wa ikhlasut tauhidillah, i'tiraf dan mengikhlaskan tauhid hanya kepada Allah. Wal imanu bi sifatihi wa asma'ihil husna, keadilan yang paling adil itu adalah beriman dengan sifat-sifatnya dan nama-namanya yang indah. Wa ikhlasud dini wal ikhlasud dini wal ibadati lahu, mengikhlaskan ketaatan, memurnikan ketaatan dan ibadah hanya kepada Allah. Itu keadilan yang paling adil, itu yang ikhlas, tauhid, beriman kepada asma wa sifat, terus apa? Memurnikan ketaatan dan ibadah hanya kepada Allah. Wa a'dhamud dzulmi, dan kezaliman terbesar, ya, wa asyadduhu, dan yang paling parah, paling berat, itu adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Kama qala ta'ala inna syirka la dzulmun 'adzim, sebagaimana firman Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang besar. Kenapa ya ikhwah? Wadhalika annal adla, karena yang dimaksud keadilan adalah wat'us syai'. Jadi ini yang lebih pas kita baca masdar, bukan kita baca fi'il madhi. Karena khobar itu lebih pasnya di sini antara pilihan apakah kita baca masdar atau fi'il madhi, yang lebih pas adalah kita baca masdar. Karena kalau kita baca fi'il madhi kan jadinya apa? Anal adla wa do'a syai'a, kan gitu. Maka di sini yang lebih pas adalah wadhalika annal adla wa syai'i fi maudhi'ihi. Inti dari adil itu apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Mirip ya dengan hikmah ya. Hikmah kan juga gitu. Wa syai' fi maudhi'ihi. Apa? Kalau soleh
Beda ya? Beda. Okay. Wal qiyamu bil huquqil wajibati, dan adil itu adalah menegakkan, melaksanakan hak-hak yang wajib. Wa dzulmu aksuhu, sedangkan kedzaliman adalah lawannya. Kedzaliman itu lawan dari keadilan. Fa'adhamul huquq, dan apa ihwah? Hak yang terbesar. Wa aujabuha, dan hak yang paling wajib adalah, ini khobarnya ya, haqqullahi ala ibadihi. Jadi hak yang paling besar, yang paling wajib adalah hak Allah atas para hambanya. Apa itu hak Allah atas para hambanya? Aya'rifuhu wa ya'buduh. Hak Allah atas para hambanya adalah mereka mengenal Allah dan beribadah kepada Allah. Wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Summal qiyamu bi usulil iman, kemudian menegakkan pokok-pokok keimanan. Wa syara'i'il islami min iqamis shalah, dan syariat Islam dari apa? Menegakkan salat, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat, wa siyami ramadhana, puasa Ramadan, wa hajjil baitil haram, berhaji ke Baitul Haram, wal jihadi fi sabilillahi qawlan wa fi'lan, dan juga berjihad di jalan Allah dengan perkataan dan perbuatan. Termasuk antum ya ikhwah, antum ya seorang thalabul ilm dan juga seorang duat ya. Maka apa? Maka di sini berjuang di jalan Allah dengan qaulan wa fi'lan, dengan dakwah. Wa tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Berarti iman, amal soleh, dakwah, dan sabar. Itu yang terangkum dalam surat Al-Asr, ya kan? Al-Asr. Jadi apa? Iman itu dari ilmu kan gitu. Sumbernya iman kan ilmu, amal, dakwah, sabar. Itu kuncinya. Kalau tidak ingin merugi dan menjadi orang yang beruntung, berarti harus fokus ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Sabar di atas tiga ini. Sabar dalam ilmu, sabar dalam amal, dan sabar dalam dakwah. Itulah orang yang beruntung dan tidak akan merugi. Taib. Sampai sini ya ikhwah materi kita untuk hadis yang akan kita ujikan. Untuk materi hadisnya dari mana sampai mana? Hadis 12. Iya. Dari 12. Iya, dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir, tapi soal yang paling banyak keluar adalah setelah mid semester. Soal yang paling banyak keluar 12 sampai berapa ini? 18. Enggak masuk. Ya, dari 1 sampai 17. Yang paling banyak pertanyaannya dari 12 sampai 17. Itu ya.
Hadisnya, iya itu soal wajib ya. Dari satu juga. Biar mungkin. Biar mungkin gitu ya. Ya, materinya dari awal sampai akhir dipersiapkan, namun persenan pertanyaannya lebih banyak yang setelah mid semester. Ya, wallahu taala alam. Kita lanjutkan pada maghrib untuk muhadasahnya ya. Ya. Baik, kita break dulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.